Assalamualaikum. Apa kabar anak soleh dan soleha? Semoga dimanapun kita berada selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih tetap semangat ya, dimanapun kalian belajar harus tetap semangat. Hari ini kita akan belajar tema C, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 2, keberagaman makhluk hidup di lingkunganku, pembelajaran 4, 5, dan 6. Tujuan pembelajaran kita hari ini, siswa mampu mengidentifikasi dampak perburuan hewan langka. Siswa mampu menjelaskan hak dan kewajiban terhadap hewan langka. Siswa mampu mencatat hasil wawancara dalam bentuk laporan. Siswa mampu menjelaskan karakteristik tempat hidup hewan, dan siswa mampu mengapresiasi hasil karya seni mosaik. Gambar tersebut merupakan logo Taman Nasional yang termasuk kawasan konservasi di Indonesia. Salah satu manfaat Taman Nasional adalah melestarikan habitat alami berbagai jenis hewan dan tumbuhan di Indonesia. Keberadaan Taman Nasional di Indonesia bertujuan untuk melindungi hewan langka dari perburuan liar. Keberadaan pemburu liar menyebabkan rusaknya keseimbangan ekosistem serta mengakibatkan banyak hewan punah dan keberadaannya semakin langka. Pernahkah kalian melihat gajah? Gajah merupakan salah satu hewan yang dilindungi di Indonesia. Populasi gajah Sumatera di Taman Nasional Waikambas semakin menurun dan terancam punah. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, antara lain perburuan liar dan pembalakan hutan yang semakin mempersulit luas habitat gajah Sumatera. Pemburu liar mengambil gading gajah Sumatera untuk dijual. Gading gajah tersebut dimanfaatkan untuk kerajinan tangan. Untuk melindungi gajah Sumatera, salah satunya dengan cara mempertegas hukum yang diberikan kepada para pemburu liar. Selain itu, kita juga dapat membantu pemerintah dengan cara menaati peraturan yang sudah dibuat. Keberlangsungan hidup hewan langka seperti gajah saat ini ada di tangan manusia. Lingkungan tempat hidup hewan langka rusak karena ulah manusia. Upaya pemeliharaan dan perlindungan hewan langka pun digalakkan oleh masyarakat yang peduli akan lingkungan. Beberapa kewajiban terhadap hewan langka yaitu menjaga habitat asli hewan langka, melestarikan keberadaan hewan langka, tidak melakukan perburuan liar. Sedangkan hak kita terhadap hewan langka memperoleh pengetahuan tentang hewan langka dan mengamati hewan langka. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu sudah pernah melakukan wawancara. Setelah melakukan wawancara, sebaiknya kita menuliskan hasil wawancara dalam bentuk laporan. Laporan wawancara memuat beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, latar belakang. Kedua, tujuan. Ketiga, topik wawancara. Keempat, narasumber. Kelima, pewawancara. Keenam, waktu dan tempat kegiatan. Ketujuh, hasil wawancara. Dan yang terakhir, kesimpulan. Hewan diciptakan dengan bentuk dan karakteristik yang berbeda-beda. Begitu pula dengan tempat hidupnya. Hewan juga memiliki ciri-ciri khusus yang membedakannya dengan hewan lain. Contohnya kelinci. Hampir seluruh bagian tubuh ditumbuhi oleh bulu. Memiliki daun telinga yang berbentuk meruncing. Bergerak dengan cara berjalan atau berlari menggunakan kaki belakang. Membuat sarang di bawah tanah atau di bawah batu. Beruang kutub memiliki bulu yang sangat tebal, memiliki lapisan lemak yang sangat tebal, ukuran tubuh yang besar, hidup di kutub utara atau benua Arktik yang memiliki suhu sangat dingin. Ikan, tubuh ikan diselimuti oleh sisik, memiliki sirip untuk pergerakan, mempunyai bagian tubuh yang jelas antara kepala, badan,
badan dan ekor, dan hidup di dalam air. Semua makhluk hidup dapat menjadi inspirasi untuk karya seni seperti mozaik. Mengapresiasi berarti memberikan pendapat terhadap karya seni orang lain. Apresiasi dapat dilakukan dalam bentuk tulisan dengan menjawab beberapa pertanyaan berikut. Tema hasil karya, bahan yang digunakan, bagaimana cara membuat karya tersebut, apa yang membuat karya tersebut menarik, dan kesulitan yang dialami saat membuat karya tersebut. Tidak terasa kita sudah belajar banyak kali ini. Kira-kira kalian dapat menyimpulkan tidak apa saja yang kita pelajari kali ini? Kali ini kita sudah belajar bahwa kita harus menjaga kelestarian hewan dan tumbuhan. Jika hewan dan tumbuhan punah, maka akan berakibat pada ekosistem alam seperti hutan. Sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan alam, maka kita harus merawat alam dengan baik sesuai dengan surat Al-Qasas ayat ke-77. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Alhamdulillah, pelajaran kali ini telah selesai. Tetap semangat, barang siapa bersungguh-sungguh pasti akan mendapat hasil. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.